Ketegangan perdagangan antara China dan Uni Eropa atau UA terus menguat. Selasa 8 Oktober 2024, China menyebut akan mengambil tindakan anti-dumping sementara terhadap produk alkohol brandy asal UA. Otoritas China disebut akan menerapkan tarif jaminan yang sesuai kepada para importir alkohol. Dikatakan jumlahnya akan didasarkan pada perhitungan yang melibatkan harga yang disetujui oleh bea cukai serta pajak impor. Kementerian tersebut juga merilis daftar yang merinci tarif yang diharapkan dibayarkan setiap perusahaan, mulai dari 30,6% untuk Cognac Martell hingga 39% untuk Just Hennessy dan 38,1% untuk Remy Martin. Langkah ini sendiri diambil China setelah UI berencana menerapkan tarif bagi kendaraan listrik atau EV buatan China hingga 35,3%. Brussels mengatakan bahwa langkah itu bertujuan untuk melindungi produsen mobil Eropa dalam industri penting yang menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 14 juta orang di seluruh benua biru. Ketegangan perdagangan China dan UE tidak terbatas pada mobil listrik dengan penyelidikan yang diluncurkan oleh Brussels. UI juga telah menargetkan subsidi China untuk panel surya dan turbin angin. Atas situasi ini, produsen Cognac Prancis, mewakili porsi yang besar dalam produksi brand di Eropa, mengatakan bahwa mereka sedang dikorbankan. Kita mungkin mengira hanya negara-negara Asia yang resah dengan uang pinjaman China. Namun kebenarannya adalah, uang asal China juga telah mendongkrak perekonomian negara-negara Eropa. Hanya saja ada beberapa kesepakatan yang ternyata mengundang masalah. Para kritikus menyebut masalah itu sebagai jebakan utang, di mana China dapat memilih apa yang terjadi jika pinjaman tidak dilunasi. Sementara itu ketika seluruh Eropa sedang cemas terhadap invasi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, Beijing justru seperti memiliki kesempatan untuk terus memperluas portofolionya ke seluruh Eropa. Menjalankan dan menguasai sejumlah pelabuhan dan tambang di Eropa, membangun jalan dan jembatan. Kemudian berinvestasi di tempat yang tidak dimiliki pihak-pihak lain. Banyak kalangan Eropa melihat ini sebagai usaha Beijing menjajah Eropa secara halus. Karena itu negara-negara Eropa itu harus mempertimbangkan imbalan dan risiko dari penandatanganan kesepakatan dengan China dalam jangka panjang. Namun tampaknya dunia seolah tidak ada pilihan. Ketika Bank Dunia dan ekonomi Amerika melemah, Beijing mengambil alih peran sebagai negara pemberi pinjaman uang. Eropa diperingatkan akan risiko jebakan hutang China. Namun, China pun menegaskan diri sebagai mitra investasi yang dapat diandalkan. Tetapi Beijing juga menghadapi tuduhan eksploitasi pekerja dan kerusakan lingkungan. Kebanyakan pekerja Eropa mengeluhkan sistem kerja China yang terus-menerus hampir tanpa istirahat. Pekerja Eropa ternyata tidak dapat mengimbangi masalah jam kerja dan mengaitkannya dengan hak asasi manusia. Bagi China sendiri bekerja keras adalah sebuah keharusan, dan harus diakui hal itulah yang menjadi dasar mengapa kini mereka bahkan lebih unggul dari Eropa hampir di segala hal. Keluhan ini disampaikan oleh pekerja-pekerja Yunani di Pelabuhan Pireus dekat ibu kota Yunani, Athena. Pemerintah Yunani seperti tidak berdaya menghadapi situasi ini. Memang tidak diragukan bahwa investasi dari Beijing telah mendorong kebangkitan di pelabuhan itu sejak pemerintah Yunani terpaksa menjualnya beserta aset-aset publik lainnya, setelah negara itu dihantam krisis ekonomi pada 2008. Beijing seperti biasa memberikan kompensasi terhadap insiden yang tidak jarang membuat pekerja kehilangan nyawa. Hal tersebutlah yang memicu para pekerja Eropa di bawah investasi dan perusahaan-perusahaan raksasa Cina menuntut untuk diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusia standar Eropa. Yang jelas kini, banyak juga negara-negara Eropa telah menyerah ke dalam tekanan China.